Hi Kirsten, welcome back to Perspective Buddha, my friend. Terima kasih sudah diundang lagi ya Sure. di podcast ini. Iya. Nah, Nah, gue udah ke berapa podcast dulu ya? tunggu. 1, 2, ini 4. Oh, udah keempat. 4 ya. Sesuai dengan video yang dibuat sebelumnya dengan lo, dimana gue bilang bahwa banyak banget topik yang gue mau bahas. Nah, salah satunya topik yang gue mau angkat malam ini adalah regarding human rights. Tapi human rights di sini kita mau bahas sebenarnya tergantung flow aja sih. Nanti kita lihat aja. Banyak ya, Iya, sorry. human rights sih banyak sih. Cuman nanti kita lihat aja alurnya kita mau bawa kemana. Biar ini penonton penasaran nih. Biar kita nggak tahu dulu, jangan di spoil. Nah, gue mau langsung lempar pertanyaan aja biar kita langsung gas. Pertanyaan pertama gue mau nanya, pandangan lu soal human rights secara umum dulu. Menurut lu gimana sih human rights? Bisa dimiliki di luar negeri atau human rights secara umum gimana? Itu gimana? Human rights kan kita berbicara tentang hak asasi manusia kan ya. Yes. Jadi kalau gue bilang kesimpulan sih human rights itu adalah hak-hak kita sebagai manusia khususnya. Antara kita tinggal di dalam negeri kita atau di luar negeri, kita pasti selalu mempunyai hak untuk berbicara, melakukan sesuatu. Itu kita tetap mempunyai hak. Haknya itu ada banyak, misalnya hak kebebasan pendapat, hak berbicara, atau misalnya juga bilang hak untuk beribadah, itu banyak. Ya, benar. Tergantung. Kalau udah sih itu dari gue dulu. Kalau gue sambungin deh, kalau menurut lu human rights di luar negeri dan perkembangan human rights sejauh ini menurut lu gimana? Kalau gue lihat, kalau luar negeri khususnya seperti negara-negara yang di barat, mereka menjunjung sekali yang namanya human rights. Sangat-sangat menjunjung sekali. Tapi sebelum gue ngomong ini, sebelum gue lanjut, gue bilang aja, ini disclaimer, ini semua menurut pendapat gue. Semua dari pendapat gue sendiri, gue menganalisa dan gue cari tahu sendiri. Jadi ini actually pendapat gue, jadi ya silakan tolong dihargai. Ya. Regarding human rights, yang dulu gue juga pernah kerjain, gue dari tadi cari nama kasusnya, aduh cuma nggak ketemu. Tentang Eddie Railroad itu ada satu kasus di mana gue baru ingat namanya, kasus Tompkins lawan Eddie Railroad. Gue nggak tahu lu tahu atau enggak, tapi gue belajar di international law, di mana dia tuh nggak belajar tentang di mana dia itu tentang, pokoknya pada intinya ada orang namanya Tompkins. Nah, dia lagi jalan terus tiba-tiba ada kereta perusahaan namanya perusahaan si Erie Railroad ini nabrak si Tompkins, tangannya patah dan sebagainya, dan habis itu international law conflict berapa akhirnya Tompkins yang dimenangin. Salah satu faktornya itu karena masyarakat bilang, oh Tompkins ini orang luar, jadi dia dianggap buta hukum, tidak tahu hukum yang dianut di negaranya si Eddie Railroad gitu di New York gitu, sedangkan Tompkins tuh kayak di other states gitu di US. Nah, dan masyarakat bilang oleh sebab itu dia dapat human rights. Nah, dari kasus itu gitu kayak gue melihat bahwa di luar negeri itu masih satu state atau beda state? Beda-beda. Itu di conflict of law gue belajar. Jadi kayak dia beda state, makanya akhirnya sebenarnya kalau mau teknisnya akhirnya ada perdebatan state mereka punya aturan. Iya, makanya sendiri. Ada aturan state yang mana yang mau dipakai. Salah satunya dia pakai kebijakan hakim, dan dilihat dari masyarakat bahwa masyarakat bilang harus human right untuk si Tompkins ini karena Tompkins ini orang luar dan lain sebagainya. Dan di kasus itu kita juga bisa lihat bahwa masyarakat bahwa hakim di sana juga menjunjung tinggi, luar negeri menjunjung tinggi human rights seperti yang udah lu bilang gitu kan. Nah next gue mau nanya regarding ada nggak specific cases yang menurut lo berkaitan gitu dengan si human rights ini yang menurut lo menarik? Maybe in a certain aspect atau apa gitu yang menarik? Yang menarik tentang apa? Yang tentang human rights. Yang maybe kalau gue mau ya udah deh gue sangkut pautin dulu.
maybe kan sekarang kita udah revolutionize ya, maksudnya kita udah maju dan lain sebagainya. Mungkin kita bisa arahin human rights ini ke arah, contohnya salah satu contohnya digital law deh, yang teman-teman tahu mungkin Tokopedia Ya, dan lain sebagainya. digital law ya Itu maju banget termasuk kan. Menurut lu soalnya gimana? ya oke sih. Karena gue kan gue ada interest buat belajar kayak ginian. Dan gue by the way gue ketemu ya di internet tentang juga salah satu Declaration of Human Rights Ya. yang actually mengenai beberapa hal juga ya. Tapi khususnya yang gue tahu adalah kalau kita mau ngomong digital law, actually privasi kita itu adalah hak kita juga kan. Yes, benar banget. Gue lagi belajar. Itu adalah hak privasi, di mana kita tidak ada hak untuk menginterfere. Itu sendiri pun sudah termasuk di human rights ya. Kalau Anda pernah baca di Declaration of Human Rights, itu artikel 12 itu pernah mengatakan no one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home, or correspondence, nor to attacks upon his honor and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference of attack. Di sini itu kita diajarkan kan, no one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy atau her privacy. Di situ kita kan belajar bahwa actually menurut Declaration of Human Rights itu sendiri, kita tidak punya hak untuk menginterfere dengan privasi orang. Bentar, gue tambahin dikit. Di US juga ada yang namanya, mestinya lo tahu, there's a thing called Fourth Amendment, di mana dia itu meregulasi tentang privacy seseorang. Jadi salah satu kasusnya aja deh, ada orang dia US military service gitu, dia ditugasin buat cari ada nih orang yang pakai narkoba siapa nih gitu kan. Akhirnya dia pakai heat detector. Heat detector itu tergolong sebagai penginderaan jauh. Penginderaan jauh itu adalah satu teknologi di mana dia bisa mengambil data terhadap seseorang gitu kan. Habis itu dia pakai heat detector dan akhirnya ketemu rumah orang ini dan lain sebagainya gitu. Dan setelah dia sidang ada di mana sampai akhirnya di pengadilan Supreme Court kalau di Amerika, berarti itu kalau di sini apa ya ngomongnya, pengadilan Mahkamah Agung ya, gimana sih? It's called the Supreme Court. Ya, Supreme Court. Judges. Nah ya, nah dia di situ and akhirnya. It was appointed by the president and served for lifetime. Ya iya, dan itu di situ akhirnya malah yang dimenangin bukan orang bang polisi polisi yang itu narkoba, emang secara narkobanya orang itu salah, tapi orang itu membela dan akhirnya dimenangin dengan apa? Dia melanggar Fourth Amendment. Fourth Amendment isinya apa? Privacy. Dimana dan di detector dan dia tangkap orang itu udah melanggar privacy orang. Nah kayak gitu. Kalau dari pandangan gue kayak gitu. Kalau menurut gua, memang Fourth Amendment itu memprohibited yang namanya illegal searching atau ya. Nah itu lebih detailnya itu untuk tidak bahwa misalnya suatu tidak isu warrant atau lain-lain. Ya. Memang itu benar. Tapi ada satu hal yang mesti kita sadari. Mau ngomong masalah human rights, masalah seperti ini masalahnya adalah seorang law. Ya, hukum. Iya sih. Ya, hukum di negara ini. Dan juga war on drugs itu sudah dari zaman pemerintahan Ronald Reagan administration. Jadi kalau misalnya Amerika seperti itu, kalau gue jujur ya, it's the right of the police to do that. Ya. Balik lagi di karena hukum. Itu termasuk karena itu sudah melanggar law. Balik iya. Kan? Itu artinya melanggar law. Jadi kalau mau dibilang itu masalah human rights, it's wrong. No, bukan kayak gitu bekerja. Iya, tapi balik lagi di hukum ya ada subjektif hakim. Nah itu satu kasus atau kasus lain penyadapan tapi kalau gue jujur ya, jadi banyak. Ada bedanya tentang lu akan mengkategorikan ini dengan human rights atau dengan hukum negara itu.
ada peraturan. Declaration of Human Rights memang peraturan, tapi ini dibangun atas suatu peraturan yang dimana semua orang juga harus mengikuti. Kita ngomong yang lebih simpel aja, misalnya perbatasan Amerika dan Meksiko. Semua orang pada komplain ketika administrasi presiden yang sekarang mengumumkan tidak ada masuk, tidak ada keluar atau gimana dan lain-lain dengan membangun ini. Actually gini, gua pernah baca di peraturannya, lo masuk ilegal, itu lo berhak ditahan. Emang bener, itu karena peraturan. Tapi kalau orang mau bilang dia mau mengklaim asylum, mestinya lo masuk di point of entry, karena itu lebih wajib. Bukan nge-cross border illegally, itu enggak ada. Nah, ya itu. Kalau gue mau bilang, lo kalau mau tinggal di negara itu, atau lo mau tinggal di mana, ikutilah peraturan yang ada. Ketika lo bisa mengikuti, dan lo sudah bisa ambil bagian dari situ, dan tiba-tiba hak lo baru tidak dihargai, barulah ngomong human rights. Bukan masalah seperti itu. Sama, drug juga seperti itu. Kan sudah ada peraturannya. Sudah ada jelas-jelas peraturannya. Lu melanggar peraturan itu. Jangan lu omongin sama human rights. Jangan lu omongin sama konstitusi. Lu udah ngelanggar peraturan yang itu kok. Nah, sekarang gua tanya. Tunggu dulu. Ini gini deh, paling simpel. Misalnya, seorang bapak, seorang A, ada orang A, dia bunuh yang B. Terus saat itu tidak ada CCTV, tidak ada lain-lain. Mau pada pergi, nggak ada. Terus polisi paling gampang gimana? Kalau misalnya polisi menggunakan yang tadi alatnya buat dia nge-track. Terus begitu ditangkap, orang itu ngomong dia, "Wih, lu violasi human rights gua." Apakah itu nyambung untuk orang pembunuh melakukan itu? Itu tidak pantas. Kalau misalnya seorang judge akan vote in favor itu. No, that's not how the way it is. Sorry, lu melanggar aturan kok. Kalau lu udah melanggar aturan duluan, ya apa boleh buat? Law enforcement berhak untuk melakukannya. Itu untuk tindakan tegas. Nah, tunggu dulu nih, bentar. Ini asik nih, jarang-jarang gue podcast ada perdebatan. Iya sih, kalau berdasarkan law enforcement ya, selaku mahasiswa hukum juga, gue belajar law enforcement. Emang yang bilang itu benar. Dan emang berdasarkan analisa gue, semestinya yang dilakukan itu. Makanya gue bilang kalau mau bahas kasus itu lebih dalam, ada banyak step-stepnya. Tapi ini sudah lebih ke ranah international law, karena ada conflict of law juga. Dan di mana walaupun akhirnya Supreme Court yang memenangkan itu, walaupun akhirnya dia apa ya, di kasus itu emang dia ada di Supreme Court, ada case-nya juga. Gue lupa tapi nama kasusnya, pokoknya dia ada, dan walaupun akhirnya dia memenangkan itu gitu ya, karena di hukum itu ada subjektivitas hakim gitu, ada kewenangan hakim, walaupun ya yang lu bilang benar, dan gue juga sependapat 100% sependapat sama lu, tapi ya balik lagi, there's a thing called kewenangan hakim, dan itu bisa jadi pembelajaran, kecuali kalau gue mau ngambil kasus yang 100% bisa setuju. Ada kasus juga tentang penyadapan telepon. Nah, kalau penyadapan telepon itu kan jelas-jelas dia polisi dia menyadap telepon orang, dan akhirnya polisi itu kalah karena dia melanggar privasi, dia sadap nomor telepon, dia ambil dan dia jadiin itu alat bukti. Walaupun kita harus lihat lagi, oh alat bukti ini dipakai untuk perlindungan negara, untuk apa. Dimana di asas hukum di Indonesia juga dikenal sama namanya lex specialis derogat legi generali. Nah, itu artinya apa? Kasus-kasus hukum yang khusus itu bisa mengesampingkan yang umum. Nah, jadi kita banyaklah perdebatan di situ. Tapi nanti kita akan lebih detail. Nah, gue mau bahas sekarang lebih ke balik lagi nih ke digital law dan ke human rights-nya. Kalau gue sebelum ke situ biar jelas semuanya nih, gue juga udah ada buat video sebelumnya tentang data privasi. Dan itu bisa dilihat di sana. Tapi secara umum, gue mau bilang dulu bahwa salah satu dampak kecil yang kita harus lihat, yang kita harus belajarin, itu dari terms and condition. Banyak banget aplikasi-aplikasi yang kita download, terms and condition panjang banget. Ada yang tulisannya
kecil. Temen gue bilang ini benar, ketika kita beli nomor itu oleh orang-orang yang pinter, yang ngerti tentang hacking, yang ngerti tentang data, itu dia bisa ngelacak dari nomor kita, misal 08 sekian itu yang kita dengan santainya sen ke orang kalau orang minta nomor. Padahal dari situ itu bisa di trace nama, bisa di trace apa, atau di sosial media. Gue tanya sama lu, Bakers, lu pakai sosial media apa aja deh sekarang? Instagram pakai dong. Instagram. Terus Sosial media kan? ya Instagram doang. Facebook, Instagram Twitter doang. enggak. Facebook udah jarang. Nah, Kalau Facebook aja jarang gue ya. sudah mendelete beberapa foto gue dari dulu. Itu Iya udah aja. gue delete. Iya kan? Coba kita lihat dari Kristen aja 2 sosial media. Gua ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram. Contohnya dari 3 itu. Ketika kita daftar, itu udah terms and condition. Dia bisa menggunakan, dia bisa transport. Itu namanya pengendali data, dia bisa transport data. Udah gitu, ada yang namanya ketika kita edit profile, disuruh isi. Taruh dong bio lu, taruh dong nama lu, taruh dong ini lu. Kita nggak sadar, kita secara willingly kasih data-data kita. Padahal data-data itu adalah data yang important, data yang privat banget. Dan itulah yang menjadi latar belakang Cambridge Analytica. Di mana dia dari data Facebook, dia bekerja sama, dia ambil datanya. Yang dia bilang, oh ini di-hack, gini. Padahal kalau according to the film, itu kerja sama. Gitu. Dan itu melatar belakangi akhirnya terciptanya kasus Cambridge Analytica itu. Kayak begitu. Saya menyarankan untuk pemerintah untuk membuat suatu legislasi di mana untuk menjaga privasi. Nah iya, nah ini menarik nih tentang apa yang bilang teman gue. Mantap, oke, gue mau bilang ya. I'm currently studying. Gue sekarang lagi belajar tentang cyber and digital laws, digital and security law. Dan gue lagi bahas di Indonesia ini sedang dibuat namanya RUU Perlindungan Data Pribadi. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, yang dimana dia dibilang tentang pengendali data pribadi. Who is pengendali data pribadi? Itu adalah orang yang manage data-data. Biasanya itu perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang digital, misalnya megang data, contohnya perusahaan Instagram, perusahaan Google dan sebagainya, dia punya data. Nah itu namanya pengendali data pribadi. Ada yang pemilik data kita ini yang punya data gitu. Ada juga dia kasih sanksi kalau misalnya ada penggunaan data untuk keuntungan sendiri, ada yang untuk memanfaatkan data orang lain tanpa seizinnya, bukan untuk kepentingan negara. Ada bisa dikasih kewenangan untuk pengendali data pribadi, boleh transfer data dan lain semuanya diatur di RUU. Cuma masalahnya yang harus kita ingat bahwa sekarang namanya masih rancangan, jadi belum berbentuk hukum positif. Nah hukum positif apa? Hukum yang udah benar-benar diterapin. Contohnya KUHP itu aja masih KUH Perdata misalnya, itu udah ada undang-undangnya, udah jadi UUD. Nah itu udah jadi, itu hukum positif. Lu melanggar, udah ada. Contoh itu yang pembatasan untuk corona, dia buat kan undang-undang udah disahin. Ya lo melanggar, lu bener-bener kena aturan hukumnya kayak gitu. Jadi kalau person bilang apa sih yang Indonesia udah lakuin, ya sebenarnya udah ada nih RUU ini, tapi masih banyak celahnya. Beberapa celah gue ketemuin dan kita diskusiin bareng-bareng di kelas 2 kayak gitu. Kars, anything you wanna add tentang ini? Jadi menurut lu gimana? Aku masih ya udah, hargai data orang itu. Kalau menurut gue kan gue tuh tidak begitu tahu banyak, gue cuma interest untuk membaca, makanya gue tahu. Tapi iya sih, data privacy ya tergantung, maksudnya subjektif juga. Kita nggak bisa bilang yang kayak tadi Kirsten sama gue debat kayak dia buat perlindungan negara gini, diajak narkoba, ya ini salah, ini gini. Kalau dari sisi Supreme Court waktu itu yang narkoba yang dimenangin, tapi secara pandangan kita mestinya polisi benar dong, kamu kemenangan negara. Ya balik lagi, hukum ada subjektivitas masing-masing, tapi kita harus lebih teliti, terms and condition harus lebih teliti dalam membaca gitu. Walaupun ya susah juga. Contohnya gue install aplikasi, terus tiba-tiba ada terms and condition, kita nggak setuju satu pasal dia, terus kita nggak install.
ini susah juga kan, kita nggak pakai aplikasi dia, itu susah juga gitu. Kita lihat teman-teman kita yang lain pakai nggak apa-apa, ya udah nggak apa-apa gitu. Ya itu susahnya. Tapi balik lagi, emang ada positif ada negatif, dan itu yang harus kita pikirin dan harus kita pelajarin. Tapi ini untuk perspektif, untuk pandangan buat teman-teman aja mengenai privacy, mengenai hukum hak asasi manusia kayak gitu. Oke teman-teman, terlepas dari Oke, terima kasih geng ya, untuk terlepas dari mendengarkan cerita apapun, Felix. semoga Jadi, ini bisa memberikan pandangan, bisa memberikan perspektif. Jadi Thank you, guys, Mas Edulkersten, untuk jangan lupa di join like, podcast jangan ini. lupa di subscribe, terus Ya. Onerun Yogi Kaji. Bye my friend, thank you for your support in this podcast.